Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya pada mata kuliah Unit Operasi Teknik Lingkungan. Topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah tentang screen pada proses pengolahan air. Sahabat sekalian, selamat mengikuti video ini. Topik kali ini adalah tentang screening atau saringan kasar pada proses pengolahan air. Nah, fungsi dari screening di sini adalah untuk menyaring benda kasar yang terapung atau melayang di air agar tidak terbawa ke dalam unit pengolahan selanjutnya. Jadi benda melayang terapung, misal sampah gitu ya. Sampah yang terbawa oleh air sungai yang nanti masuk ke unit pengolahan, ke intake, yang lewat intake, selanjutnya ke unit pengolahan. Nah, itu diharapkan sampahnya akan terhalang di intake sini ya. Jadi di awal itu dihalangi, ya, dicegah untuk masuk ke unit pengolahan selanjutnya. Nah, itu kalau di air minum. Kalau di air limbah juga ada proses penyaringan seperti yang ini ya. Jadi air limbah dari sumbernya itu juga kemungkinan akan membawa benda-benda kasar yang terapung atau melayang di air limbah. Nah, sebelum masuk ke pengolahan air limbah, maka benda-benda kasar ini juga harus dihalangi ya, di screen melalui unit screening ini. Pada pengolahan air permukaan, posisi dari unit screen ini biasanya ada di depan. Jadi kalau ini adalah rangkaian pengolahan air sungai, air permukaan, maka air dari sungai ini yang kemungkinan membawa sampah atau benda kasar lainnya, tapi bukan benda kasar yang mengendap ya, jadi benda kasar yang tadi melayang terapung yang mudah terbawa oleh air gitu ya. Nah, itu akan di stop di sini ya. Dihalangi jadi tidak sampai masuk ke unit-unit berikutnya. Karena kalau ada sampah di sedimentasi ini akan bisa mengganggu pengendapan nantinya ya. Karena itu di sini harus di stop, dicegat ya, dengan unit screen ini. Ini kalau di surface water treatment. Pada sungai yang tercemar berat, ya, highly polluted, nah, itu kalau diolah airnya, itu posisinya tetap sama, ya, yaitu di depan. Jadi di depan sebelum masuk ke unit yang lebih kompleks. Jadi yang membedakan diagram alir ini dengan diagram alir yang sebelumnya tadi itu di pengolahannya di sini ya. Jadi bukan pada screen-nya. Screen-nya sama, yaitu berada di posisi paling depan. Jadi ini depan ini sudah sungai ini ya. Sungai, nah masuk ke unit pengolahan maka harus melalui screen terlebih dahulu di depan. Nah, ini saluran membawa benda-benda yang melayang ini. Nah, ini menuju ke pengolahannya ada di sebelah hilir di sini. Nah, di sini dicegat oleh screen ini tadi ya. Jadi screen itu ini berupa jaring-jaring besi ini. Nah, ini yang berfungsi untuk menahan supaya kotoran atau sampah ini tidak lolos ke sana ya, ke arah hilir. Nah, jadi dicegat sini. Nah, di sini ada yang bergerak naik ini. Ini adalah pembersihan. Jadi pembersihan secara mekanik, sampah-sampah ini akan diangkat ke atas ya. Nah, ini lanjutannya diangkat, nanti masuk ke tempat pengumpulan kotoran atau sampah. Nah, kira-kira seperti itu ya prosesnya. Nah, yang hitam ini sampahnya ya. Nah, kalau sudah sampah dibuang di atas, ini mengambil kembali ke bawah. Nah, jadi yang numpuk di screen ini itu secara predik itu akan diambil ke atas ya.
Seperti itu kira-kira cara kerja dari screen ini. Nah, ini begitu seterusnya. Jadi ini. Nah, ini diangkat sampahnya ya. Nah, sampah yang terkumpul di sini ini diangkat. Buang ke tempat sampah. Ini penampung sampahnya ya. Nah, begitu ya seterusnya. Jadi dia bekerja terus-menerus. Yang tentu ini bisa diatur ya kecepatan pergerakan ini ya. Tergantung dari banyak atau sedikitnya sampah yang ada di air. Screen ini merupakan bagian dari intake. Atau letak dari screen itu berada di intake. Jadi ini intake itu unit pengambilan air baku. Sebagai contoh ini adalah air sungai. Air sungai ini nanti masuk ke sini, ke tempat pengumpulan air, sumur pengumpul. Yang selanjutnya nanti dipompa menuju ke unit pengolahan. Nah, sebelum air itu masuk ke sumuran atau intake ini dan dipompa, maka di depannya ini dipasang screen. Yang miring ini, ada garis miring ini ya. Ini adalah screen. Sehingga sampah di sungai ini tidak akan masuk ke sumuran ini. Coba dibayangkan kalau ada banyak plastik, ya, sampah plastik itu misalnya, terus ini ada pompa. Nah, jadi ketika pompa ini menghisap air, itu nanti sampahnya akan ikut masuk ke sini, bukan masuk malah menyumbat, membuntu dari ujung pompa ini, ujung pipa yang masuk ke pompa ini nantinya ya. Atau kalau sampah itu bisa masuk ke pompa, padahal di sini ada propeller yang berputar gitu ya. Nanti bisa dibayangkan yang terjadi apa? Sampah itu atau plastik sampah itu bisa nanti apa namanya itu bulat itu ya di sini ya, melilit baling-baling pompa di dalam pompa ini ya. Itu akan merusak pompa. Kan itu dicegah di depan ya. Jadi dicegah supaya benda-benda melayang di air itu tidak akan lolos ke sini. Jadi intake ya. Selanjutnya ini juga intake. Intake dengan bentuk yang beda dengan yang tadi ya. Kalau yang tadi ada sumurannya, sekarang ini ada sumuran juga tetapi langsung dari sungai langsung ke sini ya. Masuk ke pipa. Nah, ini sumurannya juga. Nah, kalau di sini intake-nya di mana? Nah, di sini di ujung-ujung dari pipa-pipa ini ada saringannya. Atau kalau mau lebih besar lagi itu semua ini sebelum masuk ke pipa itu diberi screen di sini. Sehingga nanti sampah-sampah akan tertahan di sini tidak sampai masuk ke dalam sumuran ini. Gambar yang di bawah ini bentuk intake yang lain. Ini hampir sama yang ini dengan yang bawah ini. Hanya bedanya ini nanti diperlihatkan ya. Kalau ini dipompa ke atas, ke sini. Kalau ini tidak, jadi langsung lurus ke samping ya. Jadi ini sungainya masuk ke sumuran, terus ini disedot ke sini. Oh, ini nggak pakai masuk sumur, ini langsung dari pipa ya. Dari pipa langsung masuk ke sini. Nah, screen-nya di mana ya? Di sini, di ujung pipa ini. Jadi tidak sampai sampah di sungai itu akan masuk ke dalam pipa. Yang ini juga pipa, nggak pakai sumur ya. Jadi ini sungainya, terus ini ada ujung pipa, terus hisap ke sini. Ini mungkin ada pompa, mungkin tidak, tergantung posisi elevasi di unit berikutnya ya. Apakah
lebih rendah dari posisi muka air sungai ini atau lebih tinggi ya. Kalau lebih tinggi berarti harus ada pompa. Tapi kalau lebih rendah dari muka air sungai ini mungkin tidak pakai pompa ya, cukup dengan membuka valve ini air akan mengalir. Nah, disinilah ada screen-nya ya di ujung pipa ini. Masih tentang intake ya. Ini intake lain lagi. Jadi intake itu memang macamnya banyak sekali ya. Nah, ini sungainya ada di sini. Ini tanpa atas plan ya. Ini section tanpa sampingnya atau potongan bintangnya ya. Jadi ini sungainya ada di sini. Terus ada apa ini ya namanya? Saluran kesadapan air. Ada galian saluran di sini. Nah, ini screen-nya yang miring ini. Oh, belum. Yang miring terlihat di atas ya ini. Ini miring ini adalah screen. Ya, incline bar screen. Nah, ini. Jadi ada jari-jari besi ya dimiringkan ini. Nah, nanti kalau ada air sungai itu membawa sampah masuk ke sini, nah itu akan tertahan di sini. Lebih detail lagi pada dua gambar ini ya. Jadi skema yang lebih detail. Jadi pada gambar yang di atas A ini adalah screen yang terbuat dari besi, batang besi yang dimiringkan atau jari-jari besi ya. Dimiringkan. Kemudian di sini ditampakkan tempat untuk penampungan kotoran atau sampahnya. Nah, apa yang membedakan dengan yang di bawah ini? Yang di atas ini adalah pembersihannya secara manual. Jadi ada petugas yang berdiri di sini, terus mengambil dia membawa batang, mengambil sampah yang tertahan atau menumpuk di sini secara periodik, diambil, ditarik ke atas, dibuang di sini. Gitu kerja secara manual ya. Kalau secara mekanis ini ada yang berjalan ini ya, bergerak. Ada scraper-nya, scraper berjalan, berputar ya. Jadi ini berputar, arahnya seperti panah ini ya. Ini ke bawah, terus sampai di bawah naik. Nah, waktu naik inilah ada pengait ini kecil ini ya. Nah, ini yang akan mengangkat sampah yang tertahan di besi ini. Jadi ini besinya ya, yang garis 2 ini. Jadi ini tarik ke atas. Terus sampai di sini sampah itu akan jatuh ke tempat penampungan. Nah, di sini nanti sama di atas ini tadi itu nanti ada, kalau mau pakai otomatis ini ada bel ya, ada ban berjalan gitu ya. Untuk mengambil sampah itu ya. Jadi tidak diangkut manual. Jadi ini bedanya adalah pada cara pembersihannya. Yang ini dibersihkan secara manual, ini pembersihannya secara mekanis. Ini gambar teknik untuk bar screen. Nah, ini garis-garis ini menunjukkan bar screen dilihat dari depan. Jadi nampak apa ini garis-garis ya, apa ini batang gitu. Batang-batang yang disusun berjajar. Nah, ini diperlihatkan di sini detailnya, ini besinya ya. Terus kalau dilihat dari samping, dia akan kelihatan miring begini. Kalau dilihat dari atas, ini tampak atasnya ya. Jadi ini screen-nya, yang ini screen miring ini. Terus ini adalah ini tempat, kalau manual berarti ini tempat orang berdiri untuk membersihkan. Ataupun tempat sampahnya nanti di sini ya. Jadi ini. Gitu. Ini gambar-gambar lain detailnya. Ini foto-foto dari gambar screening ya.
Nah, jadi kelihatan seperti ini ya. Jadi batang besi, batang ini bisa berupa batang besi yang berbentuk bulat atau melintangnya ya. Jadi potongan melintangnya itu bulat atau bisa berbentuk batang. Jadi pipih. Ya. Jadi ini adalah alat pembersihnya yang bisa naik ya, bergerak naik turun. Di waktu naik itu membawa kotoran ini sampah ya. Nah, di sini ada tempat penampungnya. Nah, ini ya kelihatan ya besi ya. Ini juga untuk menahan supaya kalau ada sampah seperti ini ada sampah. Itu nanti kalau dia masuk ke sana airnya, dia akan tertahan di sini. Ini juga ini yang sama dengan yang tadi ya. Nah, ini yang diperlihatkan adalah sampahnya di sini. Jadi ini kelihatan di sini ya. Jadi ini ada bel yang bergerak berjalan. Dan nanti sampahnya akan ditampung di tempat sampah di sebelah sini. Ini pembersihan secara mekanis. Jadi kalau tadi diagramnya ada ya, gambar secara diagramatis ini atau sketnya ya, sketsanya. Nah, kalau jadi ini screen-nya, jari-jari besinya. Terus ini adalah alat pembersihnya, bergerak naik turun itu ini. Nah, ini ada roda ini ya, lingkaran ini. Nah, roda inilah nanti ada rantainya. Nah, kalau ini berputar, maka rantai ini akan menggerakkan ini alat pembersih ini. Nah, itu nanti naik, terus ada sampah, nanti ditampung di bagian sini. Ini ya. Mudah-mudahan dengan gambar-gambar ini bisa terbayang ya. Nah, ini lebih detail lagi. Jadi ini lebih tinggi ya. Jadi ini ada sampah, ada screen-nya. Ini air kotor ya, membawa sampah. Nanti sampahnya tertahan di sini, diangkat ke atas, dibuang di atas ini. Kalau gambar sketsnya ini. Jadi ini ada alat yang bisa mengangkut sampah. Ini berputar ini ya. Jadi ini ada pengaitnya yang bisa ambil sampahnya. Jadi ini bergerak, berputar. Terus nanti ini waktu sampai di paling bawah ini mengambil sampah. Karena ini berputar, maka ini nanti akan naik terus dibuang ke sini. Ini adalah jenis penyaring yang lain ya. Namanya strainer atau mesh screen. Jadi bentuknya bukan batang besi yang diatur berjajar tadi, tetapi berupa apa ini yang membedakan gambar kiri ke kanan ini apa? Kalau yang ini adalah plat berlubang. Jadi ini plat yang dilingkarkan ya, dibuat seperti tabung melingkar. Terus plat ini ada banyak lubang. Nah, nanti kalau ada sampah atau kotoran lewat bersama air yang melewati lubang ini, nanti airnya lewat, nanti sampahnya tertahan. Atau berupa anyaman kawat seperti gambar ini. Nah, ini penempatannya di mana? Ini beda dengan gambar-gambar yang ini tadi. Nah, ini tadi kan batang-batang ya. Kalau ini, ini lihat, ini disambungkan ke pipa. Jadi kalau di gambar intake di awal tadi, itu ada intake yang langsung dari sungai itu masuk ke pipa. Nah, di ujung pipanya itu dipasang screen seperti ini, namanya strainer atau mesh screen. Ya, ini. Jadi tidak berbentuk batang besi yang diatur berjajar. Nah, ini juga anyaman kawat ya, ini ditaruh di depan pipa ya. Di lingkaran ini nanti menutup ujung pipa itu ya, yang tadi pipanya yang langsung ke sungai tadi ya, itu nanti ujungnya dipasang ini atau ditutup dengan penutup berlubang ini ya, menjadi saringan atau agak ke depan seperti ini ya. Kalau ini langsung datar ya, jadi datar menutup pipa. Kalau ini ada depannya ke depan ini. Selanjutnya ada bentuk
screen yang dimasukkan ke dalam pipa. Jadi ini ada pipa bercabang, terus di cabangnya ini bisa dimasuki strainer ini. Strainer ini anyaman kawat ya, seperti ini juga, ataupun plat yang berlubang tadi. Nah ini bisa dimasukkan, terus ditutup. Nah bagaimana cara kerja menyaringnya? Ini bisa lihat gambar di samping ya, samping kanan ini. Nah itu begini. Ini ada air masuk, inlet ini ya, atau kalau di sini ya di sini ya. Terus nanti airnya belok ke bawah, nah ini bawah sini. Setelah itu naik lagi ke atas. Jadi gini, sebetulnya air itu dari kiri menuju ke kanan ya. Ini arah alirannya. Jadi arah alirannya itu dari sini nanti menuju ke sini, tapi melewati ini saringan. Jadi belok dulu ke bawah, terus ke atas lagi. Nah, begini. Ini ya. Jadi di mana dia menyaringnya? Jadi alat ini tadi strainer ini tadi ya, strainer yang bisa dilepas ini. Jadi ini dibuka, tutupnya ini dibuka ini ya. Nah ini bisa dilepas, bisa dimasukkan lagi. Jadi kalau kotor ini dilepas, diganti yang baru atau dibersihkan. Jadi begini airnya. Nah gini ya. Ini. Jadi dia akan tersaring di sini. Bagian dalam ya, bagian dalam dari sarang ini ya, saringan ini ya. Nah, kalau dibesarkan itu kira-kira bentuknya seperti ini. Jadi ada kombinasi antara plat berlubang dengan anyaman kawat. Nah, ini lebih ketat lagi ya. Nah, jadi ini rantainya tadi ya, rantai yang menggerakkan roda itu. Nah, ini rantainya. Ada gearnya. Nah, ini sampah ya. Ini ada sampah, diangkat. Nah, pokoknya kena itu ya, kena pembersih itu dia akan terangkat. Nah, ini terangkat sampai ke atas ya. Ini nanti ada tempat pembuangan sampah. Nah, itu. Nah, dibuang ke sini, ini lubang pembuangan sampah. Ya, kira-kira gitu ya cara kerjanya. Oke, sudah. Sekarang ke air limbah. Pada air limbah, posisi screen adalah sama dengan pada pengolahan air permukaan, air sungai ya. Sama di depan di sini ya. Jadi ini adalah air limbah yang diolah atau raw wastewater. Nah, unit pertama adalah screen. Sebelum masuk ke unit-unit berikutnya, di sini ada grid chamber, ada primary settling tank, ada proses biologis, ya. Kemudian secondary settling tank atau final clarifier, dan seterusnya ya, pengolahan-pengolahan yang banyak. Selalu di depannya ada screen-nya, ya. Screen untuk pengolahan air limbah secara konvensional ini ya. Oke, sekarang kita ke klasifikasi ya, bagaimana macam-macam screen baik pada pengolahan air maupun pengolahan air limbah ya. Yang pertama, kita mengelompokkan atau mengklasifikasi screen berdasarkan ukuran bukaan. Jadi apa yang dimaksud ukuran bukaan? Kalau tadi kita bisa lihat gambar batang ya, batang yang berjajar begini, besi-besi yang dijajarkan gitu ya. Maka yang dimaksud dengan open bukaan itu adalah ini jarak space ya, jarak space antar batang. Nah, jadi misal ini ada batangnya ini tebal 1 cm misalnya ya.
Masing-masing sini tebalnya 1 cm. Terus jarak antar batang ini adalah 5 cm misalnya ya. Ini untuk screen kasar ya. Nah, itu yang dimaksud opening ya yang 5 cm ini tadi. Jadi ini jarak atau space ya, space itu bukaan ya. Antara 2 batang ini. Jadi ini 5, ini 5 itu ya. Jadi kalau total bukanya berapa ya? Ini 5 kali berapa ini jumlahnya. Jadi intinya opening itu yang mana? Itu yang ini ya. Jarak atau space antara 2 batang. Nah kalau yang bentuknya lingkaran-lingkaran tadi apa? Atau yang lubang-lubang tadi? Yang mesh screen atau strainer tadi. Maka yang dimaksud opening ya kalau ini diameter ya apa lingkaran ya berarti diameter inilah yang dinamakan ukuran bukaan opening size-nya. Nah, jadi berdasarkan ukurannya ini maka kita mengelompokkan screen itu, mengklasifikasi screen itu menjadi 3. Jadi ada yang disebut dengan coarse screen, medium screen, dan fine screen. Coarse itu adalah saringan yang kasar. Jadi ini bukaannya kasar. Berapa kasarnya ya? Di atas 1 cm itu termasuk kasar gitu ya. Ada yang medium, setengah atau menengah lah ya. Dan halus. Yang halus ini adalah yang masuk dalam kategori strainer tadi ya, strainer. Yaitu yang berupa anyaman kawat tadi atau berupa plat berlubang tadi ya itu adalah fine screen ya. Strainer. Kalau yang batang-batang dari besi, bar screen yaitu masuk coarse. Jadi ada 3 ya. Coarse screen, medium screen, dan fine screen. Itu kalau ditinjau dari ukurannya. Ya, ukuran opening atau bagian yang bisa dilewati oleh air. Jadi air itu nanti akan lewat lubang-lubang ini ya, atau lewat space di antara besi-besi ini. Yang kedua, klasifikasi screen berdasarkan konfigurasi susunannya atau bentuknya seperti apa ya. Nah, di sini ada bar screen dan mesh screen. Nah, bar itu yang ini. Nah, ini namanya bar itu batang ya. Ini yang bar screen, jadi berupa batang-batang besi ini. Seperti yang ada di video tadi itu bar screen ya. Yang kedua adalah berbentuk mesh screen. Ini yang mesh screen. Jadi berupa lubang pada plat ya. Platnya bisa berupa tabung lingkaran seperti yang tadi. Atau berupa anyaman kawat. Kawat yang dianyam gitu. Atau bukan hanya kawat ya, pokoknya benda-benda yang kuat lah ya, yang bisa menahan aliran yang membawa sampah, jadi tidak mudah robek gitu. Bisa juga dari bahan-bahan yang lentur, misal apa itu nilon atau benang yang cukup kuat itu ya, bukan benang kain itu kan. Nah itu juga namanya mesh screen. Yang ketiga, klasifikasi screen ditinjau dari cara membersihkannya. Nah, tadi ada gambar 2 gambar yang di atas dan di bawah tadi itu adalah dua metode yang berbeda ya. Tadi ada yang metode pembersihannya dengan manually. Jadi ada orang yang naik di atas screen tadi ya, membersihkan secara rutin. Ketika dibersihkannya ketika ada sampah yang numpuk di situ baru dibersihkan, jadi manual. Kalau mechanical yang kedua ya, yang pertama manual, yang kedua pembersihan secara mechanical. Ini pakai alat yang tadi yang bisa di-setel kecepatannya atau diatur menurut waktunya. Jadi ini tergantung pengalaman ya. Jadi di pengalaman di lapangan itu sampah itu biasanya menumpuk setiap berapa menit sekali, itu bisa diatur nanti alatnya. Atau bisa juga alat itu nggak bisa diatur itu, ada juga ya. Jadi
kecepatannya sudah tetap seperti itu. Berikutnya adalah berdasarkan pergerakan screen-nya. Ada dua di sini, ada fixed screen, ada moving screen. Nah, jadi screen-nya itu fix, dia tidak bisa bergerak, jadi diam gitu ya. Jadi screen-nya itu ya di situ saja, nggak bisa bergerak. Yang kedua moving. Nah ini mungkin di gambar-gambar tadi hampir semuanya fix. Ya, coba kita lihat kembali. Yang pertama berdasarkan bukaannya. Kita mengenal tadi sudah ya coarse screen dan fine screen. Coarse screen adalah kasar ya. Ini terjemahannya adalah saringan kasar. Ini saringan kasar yang ukurannya kecil. Screen sendiri artinya saringan kasar ya. Saringan kasar yang ukurannya lebih halus. Nah, berapa ukurannya angkanya ini? Kalau kita namakan coarse screen itu ukurannya 6 sampai 150 mm. Jadi rentangnya cukup luas ya. Jadi kalau itu berupa bar screen, ini, maka jarak antar besi ini itu pada kisaran angka ini 6 sampai 150 mm. Jadi jaraknya ini ya, atau lubang yang bisa dilewati air ini, itu jaraknya maksimum 150. 150 itu berapa? 15 cm ya. 15 cm, cukup lebar. Ya, ini untuk apa? Kalau sampah mungkin lolos ini, kalau sampah daun plastik itu lolos. Ya ini biasanya untuk apa ini? Misal sungai yang banyak ini, ada benda-benda besar ya, misal batang pohon, atau ada benda-benda yang orang sering membuang itu, misal ada kursi bekas, ada ya kursi dibuang sungai ya, kasur bekas gitu ya, itu ada. Nah itu akan tertahan di sini. Gitu. Nah bagaimana dengan sampah yang lolos? Nah maka nanti ada lagi di belakangnya itu biasanya berlapis ya, ada screen lagi. Jadi screen itu tidak hanya satu ya. Jadi berlapis, yang depan itu biasanya untuk screen yang paling kasar, kemudian makin ke arah hilir itu makin halus, makin kecil space-nya. Jadi ini biasanya digunakan untuk menghilangkan benda yang large, besar. Ya. Wreck and debris. Ini benda-benda besar ya. Seperti sampah itu termasuk ini debris. Nah, yang kemungkinan kalau ini dibiarkan lolos, dia akan ini membuat clogging, misal kalau di saringan pasir itu bisa mempercepat buntunya pasir gitu ya. Atau merusak komponen-komponen yang di belakang seperti fine screen. Jadi misal langsung fine screen misal, jangan. Jadi harus berlapis tadi ya, yang besar dulu dihilangkan, baru di belakangnya lebih kecil nanti setelah itu terakhir fine screen gitu ya. Jadi jangan langsung di depan itu ditaruh fine screen. Nanti ada kayu gitu, kayu langsung masuk ke fine screen langsung rusak ini fine screen-nya ya. Juga mungkin merusak pompa, valve-nya menjadi nggak bisa, misal ada batang kayu kecil itu masuk ke dalam valve, nah valve-nya nggak bisa beroperasi, nggak bisa ditutup lagi nanti gitu. Ataupun masuk ke dalam pipa ini, bayangkan kalau ada sampah masuk ke pipa gitu ya. Terus ini bisa dioperasikan dengan pembersihan manual ataupun dengan mekanik. Hand ini maksudnya manual tadi ya. Jadi opening yang coarse ini itu tidak ada kaitannya dengan cara pembersihannya. Jadi tidak selalu kalau coarse screen atau bar screen itu mesti mekanik, enggak. Jadi bisa mekanis, bisa dengan cara manual atau hand clean. Ya. Yang kedua adalah fine screen. Fine lebih halus ya, halus kecil lah ya.
Berapa? Ini kurang dari 6 mili. 6 mili itu berapa? Setengah senti lebih ya. Jadi kecil sekali ya. Nggak dilihat garis gitu, 6 mili berapa ya. Ini untuk menghilangkan benda-benda yang lebih kecil, yang lebih halus, artinya yang lolos oleh coarse screen tadi ya. Kenapa nggak langsung fine screen itu tadi? Fine screen ini biasanya bendanya atau material bahannya itu, bahan dari screen-nya itu lebih tidak tahan terhadap benda-benda keras ya. Jadi seperti tadi ada batang pohon terbawa sungai, terus masuk ke intake. Nah, itu kalau masuk kena fine screen ya langsung rusak ya. Anyaman kawat tadi kena kena apa ini ketabrak oleh aliran air yang membawa batang pohon, bisa rusak itu ya. Tapi kalau yang menahan ini besi, nah itu kemungkinan masih bisa ya. Ya ini jadi ini menghilangkan benda yang lebih kecil, partikel yang lebih kecil yang lolos atau yang mampu menerobos dari coarse screen ini tadi. Fungsinya sama ya untuk mencegah kerusakan bahan alat-alat yang ada di belakang yang memang sensitif terhadap benda-benda kasar ya. Terutama ini pompa ya. Jangan sampai ada sampah masuk ke pompa itu, jangan ya. Kalau sampai masuk itu bisa rusak itu apa ini putaran pompanya itu akan terganggu itu ya. Pembersihannya biasanya mekanik ya. Namun yang hand juga ada seperti yang di ujung pipa itu pakai hand. Bisa juga pakai semprotan gitu, disemprot gitu. Terus ini tadi sudah ada dua bentuk yaitu bar screen seperti yang ini tadi. Nah, yang ini adalah anyaman-anyaman tadi ya atau plat yang dilubangi. Jadi ini bar screen, ini mesh screen atau strainer ya. Tersusun oleh jari-jari atau jeruji besi. Sementara air itu akan melewati space di antara jeruji tersebut. Jadi space ini ya, lubang antar pipa ini, pipa, antar besi inilah jalannya air itu ya. Umumnya diletakkan pada saluran dengan posisi tegak atau dengan kemiringan tertentu. Jadi batangnya itu langsung ditaruh di tengah aliran gitu ya, dengan posisi tegak artinya vertikal ya 90 derajat atau dengan kemiringan tertentu. Kalau pembersihannya manual biasanya miring ya, karena nanti akan membantu petugasnya itu lebih meringankan ya. Jadi kalau tegak 90 derajat, tegak ke atas ini, nah itu nanti petugasnya agak berat waktu mengambilnya itu ya. Jadi kalau dibuat miring, misal 60 derajat, nah itu bisa meringankan petugas waktu mengambil sampah. Tapi kalau mekanik itu nggak masalah mau miring ataupun tegak itu bisa mudah lah kalau mekaniknya. Mesh screen tersusun oleh plat berlubang orifice yang ini tadi ya. Jadi ini ada plat itu, plat tipis ya, terus ada lubang-lubangnya, banyak lubang gitu ya. Dengan diameter tertentu, umumnya diletakkan pada ujung pipa. Ini kriteria atau karakteristik dari straining ya, atau strain atau mesh screen tadi ya. Jadi ini ukurannya ada yang sampai kecil sekali. 10 sampai 35 mikron. Ini bisa menyaring termasuk ini suspended solid juga bisa ya. Berikutnya adalah klasifikasi berdasarkan metode pembersihannya. Ada manual atau hand clean, coarse screen. Nah, kalau yang manual ini untuk coarse screen umumnya ya.
Pembersihan secara manual dengan tenaga manusia. Periode pembersihan tergantung pada ini banyaknya sampah yang ada di sungai atau yang tersaring. Jadi kalau makin banyak kotoran di sungai, itu tugasnya makin sering ya, makin sering harus membersihkan sampahnya. Gitu. Beda dengan yang mekanik, ya, mechanical clean bar screen. Jadi pembersihannya secara mekanik dengan tenaga motor, jadi ada yang berputar tadi ya, bergerak, berputar, ada rantai atau ada pengaitnya juga itu bekerja dengan alat-alat itu. Nah, karena menggunakan alat bukan tenaga manusia, maka pembersihan ini bisa berlangsung terus-menerus. Atau bisa juga dimatikan ya, misal pada waktu tertentu kok tidak ada sampah sama sekali ya, itu boleh saja dimatikan ya. Karena pada kondisi sungainya bersih gitu ya, itu tidak membutuhkan screen, ini boleh dimatikan. Daripada pemborosan ya, kan ini pakai listrik ya kalau motor itu ya. Nah ini yang moving tadi, yang tadi saya belum ketemu gambarnya. Ini ditaruh di tengah aliran gitu ya. Nah ini moving tadi, ini bergerak. Ini porosnya, nggak kelihatan dalamnya ya. Nah ini mulai dibuka, yang dalamnya berputar ini ya. Kelihatan berputar ini drumnya berputar. Jadi drumnya ini adalah saringan ya, yang berputar. Sebentar, nggak diperlihatkan ya, lebih besar. Nah ini kelihatan berputar ya. Nah ini dibuka semua. Nah sudah. Ini berputar. Mana sampahnya? Nggak kelihatan. Nah ini ya. Kelihatan nggak ya? Jadi ini berputar, kotor semua kan ini, karena kena air ya kotor tadi. Nah terus ini ada pembersihannya di atasnya ini. Di bagian dalam ya, sampahnya itu nempel di bagian dalam, itu disemprot dari luar. Nah nanti lepas. Lepasnya kemana? Lepasnya dia ada penampungan di sini. Nah ini kelihatan ya. Jadi di atas itu disemprot, ya, semprot. Nah ini terus jatuhnya di sini, di bagian tengah drum itu ada penampungnya. Nah ini gini, sampahnya nanti dialirkan di air ini, di pipa ini ya. Oke, sudah bisa membayangkan gitu. Jadi disemprot. Ini namanya moving screen. Ya. Jadi screen-nya yang bergerak. Beda dengan yang bar screen, kalau itu statik ya. Jadi screen-nya diam. Kalau ini yang bergerak itu adalah screen-nya. Nah itu ya. Nah itu di air. Kembali ditutup ya. Gimana bisa membayangkan gambar ini? Prosesnya, mekanismenya gitu ya. Nah, bisa juga penyemprotannya ini bergerak ya. Jadi gitu, disemprot dari luar drum, sampahnya, kotorannya itu akan masuk ya, lepas maksudnya, lepas dari dinding dalam drum terus ditampung di sini. Nah, ini. Itu cara-cara ini ya, cara-cara membersihkan nyemprotnya ya. Memang ini untuk ya agak kecil ya. Jadi jangan ditaruh di depan. Depannya yang screen apa? Yang bar screen ya. Ini yang sudah lebih halus. Ya, bukan untuk yang besar-besar. Karena
lihat ukurannya tadi ya, ukuran drumnya, ukuran lubang di drumnya tadi kan kecil-kecil ya, halus lah seperti ayakan gitu. Ini jika yang moving, nah, saya lihat dari awal. Sudah terlihat videonya? Nah, ini airnya nanti lewat sini ya. Nah, nanti dibuka ini. Jadi ini tampak luarnya begini, nggak kelihatan ya. Nah, kalau dibuka seperti ini. Nah, ini sama berputar ini ya. Berputar. Nah, terus ada air ini. Airnya itu terjun di sini. Terjun tapi mengenai screen. Sehingga kalau ada sampah dia akan nempel di screen ini. Nah, ini. Terus sampahnya kalau melewati ini dia akan terpisah dari screen. Lepas di sini ya ini. Oh, sudah ditutup. Ini rumus apa? Masih ingat tahun lalu di kuliah hidrolika? Q sama dengan AC kali VA. Apa ini? Rumus apa ini? Ini continuity, ya, persamaan kontinuitas. Di mana debit itu merupakan fungsi dari luas cross, luas penampang kali VA, debit, kecepatan, sorry. Q-nya debit ya. Debit sama dengan luas penampang kali kecepatan aliran ya. Nah, ini bisa untuk pipa, bisa untuk saluran terbuka atau saluran yang bentuknya seperti apa, pasti rumusnya begini ya. Jadi debit itu merupakan hasil kali dari luas penampang ya. Penampangnya apa? Kalau sungai yang segi 4 ya penampangnya lebar kali kedalaman gitu. Kalau pipa penampangnya ya luas lingkaran pipa itu gitu. Kali kecepatannya. Jadi di sini. Nah, VA itu apa? Kecepatan air yang melewati ini saluran. Jadi ini kita akan merancang atau mendesain bar screen ya. Tapi salurannya juga gitu. Jadi yang kalau kita mendesain bar screen itu bukan hanya besinya ini tetapi juga salurannya, kanalnya, channelnya gitu ya. Jadi bar screen ini akan dipasang di saluran dengan ukuran berapa gitu. Maka kita hitung juga salurannya ya. Ini rumus-rumusnya. Across sama dengan ini dibalik saja, AC sama dengan QD per VA ya. Across itu adalah W itu lebar saluran ini kali D itu kedalaman airnya ini. Nah, di sini akan ada perubahan muka air. Coba lihat ini. Titik-titik ini adalah permukaan air ya. Dari sini. Permukaan air sebelum melewati screen itu lebih tinggi. Di situ ditulis D ya, DU. D yang ini. Sementara setelah melewati screen yang miring ini ya, dengan kemiringan theta ini, akan terjadi penurunan muka air. Inilah yang disebut dengan H ini, atau HL, head loss. Jadi turunnya muka air ini terjadi ketika air itu mengalami friksi. Friksi apa? Friksi antara air dengan bar screen ini. Jadi ingat screen tadi kan bentuknya jari-jari besi ya. Nah, seperti gambar yang di bawahnya ini kalau dilihat dari atas. Ini ada besinya. Jumlahnya berapa? Tergantung lebar sungainya, tergantung ukuran besinya, tergantung lebar atau jarak antar besinya atau space-nya. Nah, itu nanti akan menentukan saluran ini berapa lebarnya. Gitu ya. Jadi ini ada friksi, ya, friksi ketika melewati ini space di antara batang-batang besi ini. Ada turun ini, maka D-nya tadinya DU di sini menjadi DD. DU itu U itu maksudnya upstream ya, up di atasnya ini di hulunya screen. D yang ini DD ini D itu adalah downstream. Downstream di bawah ya, artinya di setelah screen.
atau hilir. Hulu, hilir, ya. D per D sama dengan 1,5 asumsi saja ini ya. Ini nggak harus diikuti ya. Nah, ini rumus-rumus yang berlaku untuk apa? Bar screen yang miring. Jadi di situ ada sudut ya ini. Theta ini, sin theta, ini ada sin theta juga, ini ada. Jadi tetanya itu adalah kemiringan ini. Ini dipasang berapa? Mulai dari kemiringan 90, berarti tegak ini, sampai ini bisa 30 ya. Jadi 30 dan 90. Biasanya lebih suka kita ambil 45 gitu ya. Ini rumus-rumus biasa ya. Jadi kecepatan itu adalah Q per A, ini dari rumus kontinuitas tadi. Nah, cuma A-nya ini apa sekarang? Apa A net itu? Ini yang mungkin belum dipelajari di hidrolika ya. Kalau hidrolika tadi kan V itu sama dengan Q per A gitu saja kan. Ini ada A net. Apa A net? Contoh gini ya. Saya punya saluran. Nih ya. Dalamnya 20 cm. Lebarnya 30 cm. A-nya berapa? A saluran ini berapa? 600, Pak. 600 cm kuadrat ya. Terus saya pasang besi di sini karena mau dipakai untuk menyaring. Anggaplah jumlahnya 10 dah gitu ya. Jumlah besinya 10. Ya, ada besi 10. 10 buah ya. Ukuran tebal besinya misal ya, tebal berapa? 1 cm misalnya ya, supaya mudah aja. Tebalnya 1 cm. Berarti jarak ini berapa? Jarak antar ini berapa? Antar besi. Coba hitung. Totalnya kan 30. Jadi net bukan total. Net itu apa? Totalnya 30 lebarnya. 600 itu total, luas total ini. Luas net itu apa? A net. Bukaan. Bukaan. Iya, Berarti harus dikurangi apa? bukaan ya. Jadi harus dikurangi apa? Dikurangi luas permukaan yang ditutupi sama bar. Bukan permukaan. Oh. Luas penampang ya. Luas penampang 600 ini dikurangi dengan luas berapa? 1 cm dikali besinya berapa itu? Besinya 10, anggap saja 10 ya. Jadi kali 10 cm. Tebal besi total berapa? Tebal besi total. Tebal 10. 10 ya. 1 kali 10. Tingginya 20. Berarti lebar tadi apa? W ya. Lebar net berapa sekarang? W ya. W net berapa? Lebar space berapa sekarang? Total. 20. 20. Kenapa 20? 30 dikurangi tebalnya. 10. 30 dikurangi 10. Totalnya. Jadi yang bersih, yang bisa dilewati air itu dari lebar saluran 30 ini, yang bisa dilewati air hanya 20. Allah. 20. Berarti jarak ini berapa? Jarak antar besi atau jumlah space-nya ada berapa? Jumlah bukaan.
Ini 9. bukan 9, ini tergantung besinya. Ini bukan besi, ini yang paling, ini dinding saluran. Besinya dimulai dari sini aja. 8. Tambah 8. 10. Bukan 10. 11. 11. Oh. Iya, Kan? plus 1. Plus, ya, 11. Berarti 20 dibagi 11. Iya. Ya. Jadi jarak antar ini ya, itu adalah 20/11. Jadi apa namanya dia? W net masing-masing, ya, bukan W net total ya. W anggap satu lebih kecil aja. W sama dengan 20/11. Nah, berarti A net sekarang berapa? A net 20 kali 20 dikali 20/11. 20 kali 20. Ya. Kan Iya. Anet satu ini, satu lubang. Berapa? Anet satu lubang. 20, 400/11. Iya, 20/11 kali 20. 20 ke atasnya ini 20 ya. Ya. Kalau total, Anet total 20. 20 kali Oh, ada 20. 20 kali 20. Nah, sudah ya? Ngerti ya? AS. Apa AS? Kalau ada sin ini berarti ini adalah kemiringan. Apa? Yang dihitung adalah yang posisi miring. Jadi AS itu apa? Slope-nya ya, Pak. Bukan. Ini muka airnya. Ini dasar salurannya. Jadi A yang dihitung sekarang ini. Jadi tingginya bukan 20, tapi berapa? 20 kan ini. Ini 20 ya. Nah, ini berapa sekarang ini? (20/sin alfa sin theta). Jadi air yang kontak dengan besi itu tingginya berapa? Tinggi miring, bukan tinggi tegak. Ya. Jadi tinggi miring ini kali lebar. Itu totalnya. Kalau netnya ya sama dengan tadi. Dikalikan dengan 20/11 ini ya. Kalau net total berarti nggak usah per 11. Paham ya? Oke, sekarang jadi nanti ini direnungkan ya. Kenapa ini apa rumus-rumus ini begini, nanti coba dilihat. Jadi nanti sampai ketemu anet tapi yang miring ini gitu. Ya. Bukan anet yang ini tadi. Ini tadi kan anet yang tegak. Sekarang yang dimaksud di sini adalah anet miringnya. Karena air itu kontaknya begini. Jadi V itu apa? V itu apa? VT. VT itu kecepatan ketika di sini. Rumus VB apa? Kan Q per A toh. Ini kembali ke sini. Q per A ya. Nah, cuman masalahnya A-nya ini yang dihitung. Jadi ini yang panjang ini ngitung A itu. Q per A itu. Berarti A-nya yang mana? A-nya yang ini. Ya. Q per A. Dibalik DU
Kalau ini kan kali. Jadi A-nya apa ini? A-nya adalah yang bawah ini, DU, V, BS, F, dibagi BS plus B, kali sin, maka jadilah ini. Ya, ini kan sama ini ya. Ini kan kebalikan dari ini kan. Benar nggak? Ini adalah kebalikannya ya. Dibalik. Betul? Ya, balik jadi ini. Jadi sebetulnya yang tujuan yang mau dihitung itu adalah VB. Karena nanti akan ke rumus ini. VB ini. Ya. Terus kalau kembali ke sini, ya VB itu yang ini, gambarnya ini ya. Nah, akhir dari rumus-rumus ini tadi itu ngitung apa sih? Kan belum ya. Belum saya tunjukkan sampai akhirnya. Yang terpenting di sini adalah ini loh, menghitung berapa sih turunnya air ini. Itu yang mau dihitung. Ya. Nah, itu pakai rumus yang ini. Head loss sama dengan DU min DD. Apa DU tadi? Tinggi air di upstream dikurangi tinggi air di downstream. Nah, rumusnya itu yang ini. 1/2G CD kuadrat dalam kurung VB kuadrat min VA kuadrat. Nah, ini penjelasannya. Ini ada koefisien. Koefisien ini tergantung pada apa? Ini banyak faktor yang menyebabkan angka-angka ini ya. Ini tidak harus 0,84, bisa berubah. Jadi CD ini tergantung pada bentuk besinya. Tergantung dari bahannya, mungkin bukan besi, tapi mungkin ada bahan yang lebih kasar. Atau benda yang lebih halus, mungkin besinya pakai besi stainless. Nah, itu beda nanti nilai koefisiennya. Ya, karena gesekan itu apa? Dipengaruhi oleh apa? Gesekan. Ini kan terjadi gaya gesek ya. Gesekan antara air dengan besi ya. Jadi kalau besinya halus, nah itu gesekannya lebih kecil. Jadi nanti rumus hasil hitungan yang ini tadi, VB ini tadi, masukkan ke rumus ini, VB, dibagi dengan dikurangi VA. VA itu yang mana? VA itu yang di depan. Di sini ya. Kalau VA gimana rumusnya? Rumus VA apa? Kecepatan di saluran. Ini saluran. Ini salurannya. VA-nya berapa berarti? Kalau pakai data ini. Ya, VA sama dengan I per A. A-nya apa sekarang? A-cross-nya pakai yang mana? 30 kali 20. Nah, berarti ini apa? Penampang apa? Kalau di sini, kita belum di sini. Kita di sini, di depannya, masih di depan saluran. Berarti A-nya apa? Penampang sungai. Apa? 30 kali 20 kan masih saluran, belum ada apa-apanya. Yang awal tadi, yang ini tadi kan, di depan, belum ada besinya ini. Berarti yang masih asli saluran. 20 kali 30 itu waktu menghitung VA. Berarti VA dan VB lebih besar mana? Mana yang lebih besar, VB atau VA? VB, Pak. Kenapa? Karena yang di VB itu luas penampangnya lebih kecil. Iya. Dengan debit yang sama. Debitnya sama nggak? Di sini Q. Di sini tetap Q. Pas di screen tetap Q. Ya, jadi saluran ini kan nggak ada cabang lain ya. Jadi debit itu ya tetap, maka pakai continuity ini tadi, continuity equation ya. Oke, jadi sudah ya. Jadi VA-nya itu pakai
saluran ya. Ini kecepatan di saluran. Nah, VB-nya pakai yang itu tadi, banyak ini rumusnya. Oh, ini ada BS, ada BT, ini apa? Ada yang tahu? Jarak barnya itu tadi, Pak. S itu space. Ya. T ini apa ya? Jadi ini lebarnya. W ini lebar salurannya ya. Jumlah atau jarak ini? Jumlah kalau nggak salah. Oke, nanti kita di sini ya. Nanti ada rumus yang lain lagi. Ini sudah ya, rumusnya hanya begini saja. Yang panjang kan mencari VB ini tadi. Terus, oh ini desain kriteria nanti dibaca sendiri ya. Jadi desain kriteria itu maksudnya kalau kita mendesain, itu kita ikuti ukuran-ukuran yang ada di sini. Jadi misal ini bar size, lebarnya, lebar apa ini? Dalamannya apa? Ini jangan salah ini. Jangan salah ya. Jadi kalau besi, saya pakai batang, penampang besinya itu kotak gini misalnya. Saya pakai besi kotak ya. Maka yang dimaksud wide itu yang atas ini. Yang dimaksud depth itu yang ini. Jadi berarti wide itu ya tebal besi ini. Kalau depth yang mana? Nah, itu depth yang ini. Nah, misalnya ini besinya saya buat ada ketebalan. Jadi ini yang dimaksud depth. Ini loh. Ini ya. Paham? Jadi ini wide-nya. Ini kalau saya beri ketebalan gitu. Nah, tebalnya besi ini berapa? Itu W tadi, wide. Yaitu ini ya. 5 sampai 15 mm. Jadi tebal besinya ya. Tapi kalau ini tebal ke arah ini, ke arah miringnya. Nah, itu depth namanya. Berapa ini? 2,5 sampai 3,8 mili. 2,5 cm sampai 3,8 cm ya. Nah, itu. Sekarang sebentar. Clear spacing. Clear spacing apa ini? Nah, ini jarak antar besi. Between bars. Nah, itu jaraknya 25 sampai 50 mili, 2,5 cm sampai 5 cm. Ini yang manual, ini yang mekanikal pembersihannya ya. Terus slope yang mana? Slope terhadap vertikal. Nah, beda dengan gambar tadi. Kalau ini terhadap vertikal, berarti yang mana? Ini misal barnya, berarti yang dihitung yang mana? Yang di bawahnya screen atau yang di atasnya sini? Terhadap vertikal. Atasnya, Pak. Hah? Atasnya, Pak. Terhadap vertikal ini ya. Iya. Ya, ini from vertikal. Berarti yang atasnya ini. Nah, ini. Kalau ini 0 artinya apa? Ini seperti ini, 0. Tegak, Pak. Tegak ya. Jadi yang mekanis itu boleh sampai tegak ini. 30. Kalau 30 berarti ini 60 ya. Nah, kalau manual lebih miring. Ini bisa sampai 45. 45 berarti yang 45 sama. 45 ya. Kecepatan maksimum sekian. Minimum sekian. Head loss yang diperbolehkan, head loss itu berarti hasil hitungan ini tadi. Nah, itu berapa itu? Nggak kelihatan, saya terhalang. Berapa angkanya? Manual 150, Pak. Yang mekanikal 150 sampai 600. Nah, itu kecepatan maksimum yang diizinkan. Berarti berapa senti? 15 cm ya. Kalau mekanik sampai 60 cm.
Jadi turunnya air ini, mana ini tadi? Nah ini, itu kalau ini manual itu maksimum 15 cm turunnya. Artinya kalau lebih dari itu apa yang terjadi? Berarti ini ada penyumbatan yang lebih besar. Kalau ada penyumbatan kan berarti ini lebih cepat. Cepatannya harus didorong lebih cepat. Atau ini naik karena buntu ya gitu. Atau dibalik. Karena ini buntu, maka airnya ini naik. Tersumbat, nggak bisa, atau bukan tidak bisa, sulit air itu menembus ke sini. Jalannya menjadi lebih kecil, maka ini naik airnya. Naik akibatnya apa? Perbedaan head loss-nya ini itu makin besar. Ya, kita lanjut. Silakan kalau ada yang tanya. Ini kriteria, ini contoh. Oke, nanti ini dicoba sendiri ya. Coba sendiri. Jadi ini gambarnya seperti ini. Nanti dicoba hitung-hitungannya seperti apa. Ya seperti ini. Maksud saya Anda bisa memahami atau enggak gitu ya. Ini sudah ada jawabannya. Contoh yang kedua, ini sama dengan yang tadi, ada coret-coretan tadi ya. Jadi ini lebar salurannya seperti ini, debitnya sekian, terus di tengah saluran itu diberi screen. Nah, jumlahnya 25, lebar tiap bar, maksudnya tebal besinya, itu. Jadi kalau kita ngomong bar itu berarti besinya. Tapi kalau ngomong space, jaraknya berarti antar besi yang bisa dilewati air itu namanya space, opening atau bukaan ya. Nah ini openingnya nggak tahu, maka dicari dengan cara yang sama seperti yang tadi. Ya. Kalau ini lebar salurannya kan tahu 1,2, ya 1,2, ini 1,2. Terus di sini ada 25 besi dengan tebal berapa? 5. Berarti ini 1,2 ini akan dikurangi 25 kali 5 ya. Berapa? 125 ya. 125 cm. 125 mili. Berapa itu? 125 mili itu berapa? 12,5 cm. 12,5 cm ini 120 cm ya. Jadi 120 cm dikurangi 12,5. Jadi openingnya berkurang gitu. Nah, berarti berapa jarak space-nya? Bisa dihitung ya. Berarti ini ada berapa? Jumlah openingnya ada berapa? Kalau besinya 25, openingnya 26, Pak. 26 atau 25 tergantung asumsinya ya. Kalau asumsinya yang paling pinggir ini setengahnya, di sini setengahnya berarti 25. Tapi kalau ini sama-sama semua, yang kiri dan kanannya sama berarti 26 gitu ya. Terus ini jawabannya nanti dipelajari. Ya. Nah, yang dimaksud ini apa? Kok ada dua kondisi ini? Head loss pada saat bersih pakai rumus yang ini, yang ini tadi ya, ini. Itu pada saat bersih. Artinya dianggap tidak ada sampah sama sekali. Gitu ya. Nah, yang kedua, head loss saat tersumbat. Nah, disinilah kita melakukan asumsi. Yang dimaksud tersumbat itu apa? Apakah buntu 100%? Ya, enggak. Ya, jadi asumsinya tersumbat itu artinya openingnya sudah berkurang 50%. Atau tinggal 50%. Ya. Yang 50% kemana? Ya, jadi 50% tersumbat oleh sampah, berarti yang tersisa berapa? Ya 50%. Gitu ya. Itu maksud tersumbat. Jadi asumsikan saja ya. Yang dimaksud tersumbat adalah gitu. Jadi asumsikan. Maka hitung-hitungan ini akan berubah seperti apa? Ini dalam kondisi bersih ya.
Kalau dalam kondisi tersumbat yang berubah yang mana? Ini dalam kondisi bersih ya. 120 dikurangi 25 kali 0,5 ketemu 100. Nah, sekarang dalam kondisi tersumbat ini berubah nggak? Berubah, Pak. Ya ini yang 50% tadi. Jadi ini tinggal separuhnya. Berarti berapa? 107 ya 53, sekian ya. Nah, itu asumsinya kalau tersumbat. Jadi ini yang berubah. Kalau ini berubah, pengaruh ke mana lagi? V-nya, Pak. Yang mana V? Ini ya. Nah, ini. Ini jadi 0,5 berapa tadi? 53 ya. Ini apa ini? Debit tetap ya. Nah, ini yang berubah. Satu ini apa? Ketinggiannya ya. Itu ini. Nah, jadi kecepatan VB-nya itu menjadi besar sekali karena tersumbat. Kok bisa tersumbat kok malah besar? Bagaimana air yang ini? Bagaimana kecepatan bisa menjadi besar sementara kondisinya tersumbat? Logikanya gimana? Ini tersumbat, kok malah kecepatannya besar? Gimana logikanya? Harusnya kok Karena luas penampung. Ya, itu kan menurut hidrolika. Kalau menurut logika kita, kok bisa wong ini tersumbat, kok kecepatannya menjadi besar? Itu tadi teori rumusnya gitu. Rumusnya A-nya makin kecil, ya betul, V-nya makin besar. Tapi kok bisa wong tersumbat kok? Gitu. Tersumbat kan harusnya buntu, gitu. Berkurang. Debitnya kan berkurang harusnya kalau buntu. Nah, di sini gimana? Debitnya berkurang itu diimbangi dengan naiknya air di sini. Jadi gara-gara tersumbat maka airnya naik, ya, muka airnya naik. Kalau muka airnya naik, maka gimana? Ini untuk mengimbangi agar debitnya tetap tadi. Karena ini naik muka airnya, maka dia menekan lebih besar. Ingat rumus hidrostatika ya. Kalau makin tinggi air itu tekanannya akan makin besar di bawahnya ya. Jadi ini naik, maka tekanan ke sini lebih besar. Maka ini menjadi besar dan debitnya tetap. Gitu. Maka rumus yang ini tadi tetap berlaku. I sama dengan A kali V tadi ya. Jadi dengan A yang mengecil, maka V-nya menjadi besar. Kalau V-nya besar, dampaknya apa? Kalau V-nya besar, ininya V-nya menjadi besar, mungkin menjadi 1, berapa misal ya. Ke rumus ini apa pengaruhnya? Coba lihat. Head loss-nya besar, Pak. Head loss-nya menjadi besar. Apa tadi arti head loss? Nah, perbedaan tinggi ya. air. Nah, ini pada saat tersumbat 0,055. Yang ini 0,003, bedanya 10 lebih kali ya, 10 kali lebih. Kenapa kok yang tersumbat bisa head loss-nya naik? Nah, di sini. Secara hidrolika karena V-nya naik. Ya, secara rumus tadi ya, kalau V-nya naik maka head loss-nya naik. Akibatnya apa kalau head loss-nya naik? Itu muka airnya naik. Kan HL-nya naik ya. HL-nya naik itu artinya apa? Muka air di sini akan naik. Kenapa kok naik? Karena tersumbat. Untuk apa air itu naik? Untuk mendorong air ini supaya tetap pada debitnya. Gitu. Jadi ini makin
kecil, makin besar. Kalau dibiarkan terus gimana? Sampai mendekati 100% buntu. Kalau buntu ya sudah nggak ada debit yang bisa ngalir. Karena itu sebelum mencapai buntu 50%, ini segera dibersihkan sampahnya. Ini khususnya yang manual ya. Ini khususnya yang manual. Kalau kita ngomong yang mekanis nggak berlaku lah ini ya, karena mekanis kan dibersihkan terus-menerus. Jadi yang manual itu sebaiknya kapan dibersihkan? Yaitu apabila terjadi kenaikan muka air sampai batas tertentu. Misal kita batasi ya. Misal kalau air naik 10 cm berarti harus dibersihkan. Misal. Nah, itu untuk warning bagi petugas bahwa ini sudah waktunya membersihkan. Kenapa? Ini muka airnya sudah kelihatan naik. Artinya apa? Ini sudah menunjukkan buntu. Mungkin nggak kelihatan karena ini kan terendam air ya. Mungkin tidak kelihatan sehingga petugasnya mengira ini masih bersih saja. Nah, itu bisa dilihat dari naiknya muka air. Kalau ini ada kenaikan air, berarti ini menunjukkan sudah mulai tersumbat. Nah, berarti harus segera dibersihkan. Nah, itu tujuan kita menghitung dua kondisi ini tadi ya, kondisi bersih dan kondisi tersumbat. Sobat sekalian, demikian materi kuliah unit operasi teknik lingkungan dengan materi screen pada pengolahan air. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.